Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Anwar. Saya insya Allah akan memaparkan sedikit tentang ayat-ayat yang ada dalam tafsir ahkam. Yang pertama adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar-raki'in. Dalam hal ini intisarinya adalah Allah memerintahkan 3 hal. Yang pertama untuk sholat, kedua untuk zakat, dan ketiga untuk warka'u ma'ar-raki'in, yaitu sholat berjamaah. Secara umum perintah ini bisa berlaku untuk umat muslim, tapi dalam hal ini asbab nuzul yaitu adalah Allah memerintahkan kaum Israel, Bani Israel, untuk melakukan sholat sama seperti sholatnya umat Nabi Muhammad, yaitu sholat dengan sempurna dengan menggunakan ruku juga. Yang kedua untuk perintah zakat. Yang ketiga adalah menyuruh umat Bani Israel ini, kaum Israel, untuk masuk Islam, sehingga bisa melakukan sholat berjamaah dengan kaum muslimin. Ayat yang kedua yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 267 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa alamu annallaha ghaniyyun hamid. Intisari dalam ayat ini adalah Allah memerintahkan untuk terkhusus ya untuk kaum mukmin, orang-orang yang beriman, untuk apa? Untuk bersedekah dengan sedekah yang baik, bukan dengan sedekah yang buruk. Artinya apa? Artinya sedekah yang pantas, yang apabila kita angan-angan kita mendapatkan sedekah itu, kita bisa menerimanya. Ya, artinya sedekahnya tidak buruk, sedekah yang baik, yang pantas lah, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah Al-Baqarah ayat 271 yang bunyinya in tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yakfiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Ini adalah sama tentang mengenai sedekah, tapi dalam hal ini ada dua perbedaan. Pertama adalah sedekah dengan terang-terangan itu baik. Kemudian yang kedua adalah sedekah dengan sembunyi-sembunyi kepada fakir miskin, itu lebih baik. Nah, ada dua sedekah ini, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, ini baik. Namun yang lebih afdal adalah dengan sembunyi-sembunyi. Supaya apa? Supaya menghilangkan rasa riya. Riya itu adalah agar dipuji oleh manusia, tidak ya, seperti itu. Selanjutnya masih dalam surat Al-Baqarah ayat 158. Ayat ini mengenai umroh dan haji yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi ayyatafa bihima wa man tata'akhkhara fa innallaha syakirun alim. Jadi turunnya ayat ini adalah kabar gembira untuk umat muslim. Karena apa? Karena dalam ayat ini adalah ada indikasi. Apa indikasinya? Indikasi bahwasanya kaum muslimin pada saat itu ada harapan untuk menaklukkan kota Mekah, yang mana dalam konteks ini Safa wal Marwah merupakan ibadah haji, dan Allah memerintahkan umat Muhammad Nabi Muhammad SAW untuk melakukan ibadah haji dengan sa'i antara Bukit Safa dan Marwah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada dalam surat Al-Hajj Al-Hajj ayat 27 yang bunyinya adalah wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli damiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Ini adalah perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk apa? Untuk mensyiarkan, untuk mengajak umatnya untuk melakukan ibadah haji. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah surat yang selanjutnya adalah ada dalam surat Al-An'am ya, Al-An'am ayat 90 yang bunyinya adalah
ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitani fajtanibu la'allakum tuflihun. Nah, dalam hal ini Allah menegaskan ada beberapa hal yang memang sudah diharamkan, sudah menjadi haram pada saat turunnya ayat ini, yaitu apa? Termasuk darinya adalah khamar, kemudian judi, kemudian mengundi nasib ya, mengundi nasib gitu dengan anak panah kayak gitu. Nah, adapun dalam konteks ini memang minuman keras itu diharamkan dengan 4 tahap ya, dan ayat ini adalah tahap terakhir daripada hukum meminum minuman keras, yaitu haram mutlak setelah turunnya ayat ini. Kemudian yang terakhir ada dalam surat ada dalam surat Al-An'am ayat 121 ya, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullah alaihi wa innahu lafizq wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadiluhum wa in tut wa in tuti wa in tuti wa in tuti wa in tut wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun ya. Jadi ini adalah perintah bahwasanya untuk meninggalkan ajaran-ajaran nenek moyang apa, yaitu ketika menyembelih hewan kurban dan menggunakan nama-nama berhala, nama-nama sesuatu yang kemusyrikan. Makanya oleh karena itu turunnya ayat ini adalah memerintahkan bahwasanya jangan memakan sesuatu yang tidak disembelih atas nama Allah, seperti itu. Jadi daging-daging atau hewan-hewan sembelihan itu harus disembelih dengan mengucapkan lafaz Allah terlebih dahulu agar supaya daging itu menjadi baik dan menjadi halal. Terima kasih. Alhamdulillah, itu tadi adalah 7 ayat-ayat dalam tafsir ahkam secara umum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.